Imlek belum kelar kalau belum ada Cap Gome, karena tidak afdol kalau misalnya tidak ada perayaan Cap Gome. Cap Gome itu sendiri itu hari ke-15 setelah Imlek. Jadi memang ada tradisinya itu di mana di hari ke-15 ini banyak naga, barongsai, bahkan tatung segala macam itu ada diarak-arakan, diparadekan di sepanjang jalan. Untuk ritual tradisinya itu mulai dari buka mata, karena dari buka mata ini kita memanggil atau meminta dewa-dewa untuk turun biar bisa masuk ke dalam replika naga sebagai simbolis. Khas dari Naga Cemerlang sendiri itu adalah berbeda dari yang lain. Jadi dengan tema kita tahun ini, kita mengeluarkan 2 ekor naga, itu juga salah satu bentuk kita untuk melakukan hal-hal yang beda dari yang lain. Nah, biasanya kan dari setiap tim itu menurunkan 1 ekor naga. Kalau kali ini kita ingin lebih meriah, jadi kita menurunkan 2 ekor naga. Dan dengan konsep yang berbeda dari yang lain. Warna-warna yang kita pilih adalah warna-warna yang sudah kita pakai setiap tahunnya. Ini adalah khas dari Naga HFX Cemerlang. Harapan untuk panitia pelaksana yaitu MABT sendiri, semoga untuk event kali ini bisa lebih meriah, bisa lebih baik lagi, dan semoga dengan adanya partisipasi 39 ekor naga di Pontianak ini, event Cap Gome ini akan menjadi event yang paling wow di Kota Pontianak ya. Dan juga harapan untuk tim HFX Cemerlang 2025 ini, semoga kita dapat sukses di hari H tanpa adanya hal-hal yang
memberatkan kita. Semoga semua bisa berjalan dengan lancar. Sewaktu kita memberi penghormatan kepada rumah-rumah, donatur dan sebagainya itu bisa disimbolkan sebagai memberi keberuntungan di tahun tersebut. Nah, mungkin kalau kalian ngikutin rekam jejak kita ada dari tahun 2019, di mana ya ibaratnya kita modal nekat coba-coba ya. Dari hasil survei ataupun yang saya lihat, ini bentuknya adalah persepsi ya, bahwa banyak anak-anak muda yang mengikuti langkah kami atau jejak kami sebagai anak muda yang ikut turut serta melestarikan budaya ya, khususnya budaya Tionghoa ini. Cukup bangga dengan pencapaian yang sudah kami lalui dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 ini ya, dimana kami di tahun 2020 setelah pegelaran naga kedua kami berhasil mengumpulkan sejumlah dana, yang dimana dananya ini kita alokasikan untuk aksi sosial ya, berbentuk damkar. HFX Cemalang dan Govi mengucapkan Tidak lupa kita juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita yang sudah ikut berpartisipasi turut serta dalam acara perayaan Cap Gome ini, terutama HFX yang telah menjadi donatur utama kita, yang kita tahu kita akan pakai bajunya itu di hari pertama dan hari ketiga di Cap Gome ya. Kemudian ada juga Lins Florist di hari kedua dan hari keempat. Selanjutnya juga ada untuk tim B-nya sendiri ada Govi hari pertama dan hari ketiga, dan juga ada DKG untuk hari kedua dan di akhir acara Bakar Naga. Jadi keempat itu adalah sponsor-sponsor yang membantu kita dalam memberikan atribut busana. Kemudian daripada itu ada juga sponsor-sponsor lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Itu kami juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena ikut membantu kami dalam hal sekecil apapun itu. Dan untuk tahun ini tim HFX Cemerlang juga cukup meriah ya, karena salah satunya baru tahun ini kita buka mata di posko. Itu hal yang menurut saya ya, kalau menurut saya itu hal yang luar biasa, karena biasa kan bukanya di Kelenteng Diponegoro. Belum lagi nanti pada saat Cap Gome, wah meriah banget sih. Apalagi kita ada surprise, kita ada kejutan yang bakal malam Cap Gome nanti. Ya, kalian saksikan aja ya. Ditunggu ya kawan-kawannya. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan semua yang sudah support, maupun dari manapun itu, terima kasih banyak sudah mensupport tim Naga HFX Cemerlang ini. Untuk tim HFX Cemerlang, kedepannya semoga bisa semakin baik, semakin jaya dan sukses. Di Naga kita tidak ada yang punya. Untuk segi model, ini bisa dilihat sendiri. Kita melakukan proses pembuatannya itu juga lebih lain dari yang lain. Kemudian naga-naga yang kita buat ini juga tidak akan sama, jadi setiap tahunnya akan kita rubah. Dalam artiannya itu naga kita nggak ada yang nggak ada yang sama, kita selalu buat beda dari yang lain. Adapun hal-hal yang ibarat kata kita sebut mendukung atau membuat kami ada sampai hari ini. Nah, selain dari masyarakat setempat akan antusiasnya yang begitu luar biasa, kita juga ada tim-tim damkar yang luar biasa bekerja membantu masyarakat tanpa pamrih. Kemudian untuk pegelaran naga itu sendiri, kita juga sangat terbantu oleh anggota-anggota yang ada ya.
Berbeda dari cap gome sebelumnya, untuk tahun ini HFX Cemerlang menurunkan 2 ekor naga. Yang pertama itu tim A, kita sebutnya jumlah personilnya ada 100 orang. Dan yang kedua itu untuk tim B, jumlah personilnya ada 60 orang. Jadi total keseluruhannya ada 160 orang. Pesertanya beragam, dari 160 orang ada 55 orang adik-adik kita yang masih bersekolah, baik SMP maupun SMA. Ada juga peserta kita yang dari Kabupaten Mempawah. Jadi tidak hanya dari Pontianak atau Kuburaya, tapi ada juga yang dari Mempawah. Pesertanya juga bukan hanya Chinese dari suku Tionghoa, tapi ada juga dari suku-suku lainnya yang ikut memeriahkan Bhinneka Tunggal Ika untuk melestarikan budaya. Selain itu, di HFX Cemerlang ini juga ada keunikan tersendiri. Ada beberapa anak kembar yang bergabung di tim HFX Cemerlang ini. Oke, jadi kami berdua udah gabung dengan tim ini sejak 2019. Kalau untuk vibes perayaan Cap Gome di tim ini ya setiap tahunnya selalu asik, selalu menarik karena selalu ada yang baru. Mulai dari bentuk naganya, hiasan-hiasannya, dan mungkin ya kita tahu kalau main naga kan banyak temu orang, banyak teman-teman baru, suasana yang baru. Itu sih yang bikin tim ini asik, seru, dan juga vibes-nya yang bisa jadi membawa kebahagiaan. Kalau menurut aku sih vibes di tim Cemerlang ini ya, terutama di dalam tim ini nih keluarganya sangat kuat. Jadi dalam mempersiapkan segala dekorasi yang kita tampilkan, hias-hiasan yang ada di mobil, dan dari persiapan naganya lah terutama, itu sangat terasa di sini. Dari awalnya cuma bambu sampai jadi bentuk naga. Mungkin vibe itulah yang dibangun sejak awal yang membuat pas hari puncak perayaan itu semakin asik, semakin seru. Di tahun ini itu tahun yang spesial menurut kami karena setelah vakum 1 tahun, di tahun lalu kita ada pesta pemilu, jadi kita sempat vakum tidak keluar naga untuk tahun 2024, maka di 2025 kita merencanakan untuk memeriahkannya lebih besar-besaran lagi, jadi kita turunkan 2 naga.
Diakhiri dengan ritual bakar naga. Ritual ini dipercaya itu mengembalikan dewa-dewa yang sudah kita undang sebelumnya agar naik ke kayangan kembali. Ada cerita lucu sedikit sih. Setiap pembakaran naga itu kebanyakan anggota itu ikutan nangis karena merasa kebersamaan ini akan berakhir, di mana setelah pembakaran naga tim ini akan dibubarkan, tidak bisa bertemu lagi satu sama lain, di mana yang selama 4 hari bersama terus. Ujung-ujungnya setelah bakar naga akan melanjutkan aktivitas masing-masing, jarak ketemu. Mungkin itulah ciri khas di tim ini, di mana kekeluarganya kuat.